Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lestari Armada dengan NPM 192151085 dari kelas 2019C. Nah, di video kali ini saya akan membahas artikel tentang hakikat kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence. Ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas seminar pendidikan matematika. Lanjut saja kita bahas artikel ini. Next. Nah, pembelajaran matematika tidak hanya membentuk pemahaman siswa dengan materi matematika saja, tetapi kemampuan lainnya yang dimiliki oleh siswa yang ditumbuhkan dalam pembelajaran matematika seperti kemampuan berpikir matematika dan kemampuan komunikasi matematika. Nah, salah satu jenis kemampuan berpikir matematika itu yaitu kemampuan komunikasi matematis. Nah, kemampuan komunikasi matematis ini merupakan salah satu bagian penting dalam matematika, karena merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai fondasi dalam membangun pengetahuan matematika. Nah, kemampuan komunikasi matematis ini merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu seperti konsep, rumus, dan strategi penyelesaian masalah. Next. Nah, yang pertama ini adalah kemampuan komunikasi matematis. Kita akan membahas tentang apa itu kemampuan komunikasi matematis. Next. Nah, yang pertama ini adalah ada menurut Hadianto dalam bukunya pada tahun 2017. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemampuan komunikasi matematis peserta didik ini dapat dikembangkan melalui proses pendidikan di sekolah. Salah satunya adalah proses pendidikan matematika. Hal ini terjadi karena salah satu unsur dari matematika itu adalah ilmu logika yang mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, sehingga matematika memiliki peranan penting terhadap perkembangan kemampuan komunikasi matematis itu sendiri. Yang kedua ada menurut Hadianto pada bukunya tahun 2017. Nah, ini menyebutkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan yang dapat yang pertama itu menyusun dan mengkonsolidasikan berpikir matematis siswa melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan pemikiran sistematisnya secara koheren dan jelas dengan siswa lainnya ataupun dengan guru. Yang ketiga, ada analisis penelitian pemikiran matematis dan strategi-strategi lainnya. Yang keempat, ada menggunakan bahasa matematis untuk menyatakan ide-ide matematika dengan tepat. Dan di sini juga ada menurut Barodi dalam Qoridah bukunya yang berjudul Sufi pada tahun 2016, ada dua alasan mengapa komunikasi itu penting, yaitu yang pertama, matematika itu sebagai bahasa. Maksudnya di sini yaitu sebagai bahasa dalam menyampaikan informasi. Yang kedua itu matematika adalah pembelajaran sebagai aktivitas sosial. Ini maksudnya ini itu sebagai aktivitas sosial karena dalam pembelajaran matematika itu ada interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa. Nah, ini juga tentu saja ada komunikasi antara siswa dengan siswa dan terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh para ahli untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang selanjutnya ada menurut Susanto, itu yang komunikasi matematis adalah dialog, di mana dalam dialog tersebut terjadi pengalihan pesan matematis yang berisikan materi matematika berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian masalah. Itu baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selain itu, kemampuan komunikasi matematis juga itu sangat penting bagi siswa. Di antaranya ada beberapa alasan. Yang pertama itu kemampuan komunikasi matematis merupakan kekuatan sentral bagi siswa untuk merumuskan konsep dan strategi dalam pembelajaran matematika.
Dan yang kedua itu sebagai model bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam pengembangan dan penelitian matematika, dan yang ketiga itu ada sebagai wadah berkomunikasi bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan berbagi pikiran. Nah, tadi saya sudah memaparkan pengertian dari komunikasi matematis menurut para ahli. Selanjutnya, next. Boleh di-next. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tadi, melalui analisis sintetis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis itu memiliki peranan yang sangat penting untuk refleksi kemampuan matematika yang merupakan bagian dari kekuatan matematik itu sendiri. Nah, komunikasi matematis ini adalah kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh para siswa, khususnya siswa sekolah menengah. Nah, alasan pentingnya itu karena kemampuan komunikasi matematis siswa itu kemampuan komunikasi yang terancam gitu dalam kurikulum dan ada tujuan pembelajaran matematika sekolah menengah itu ada pada kurikulum 2013. Nah, serta komunikasi matematis ini merupakan pondasi dalam menyelesaikan masalah matematika dan mengeksplorasi serta menginvestigasi dan interaksi gitu dengan teman-teman lainnya dan untuk berbagi pikiran dan memberikan pendapat juga. Nah, untuk memberikan penilaian dan penemuan memperkuat ide untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, komunikasi matematika juga tidak hanya sekedar menyatakan ide melalui tulisan, tetapi mengembangkan kemampuan untuk membaca, berbicara, menggambar, atau mendengar, serta memahami dan merumuskan masalah. Next. Nah, di sini ada indikator komunikasi matematis. Dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan gramatikal, kemampuan sosiolinguistik, dan strategi kemampuan. Yang kemampuan gramatikal diantaranya itu ada 1. Menggunakan simbol atau notasi matematika secara tepat, dan yang kedua itu ada merumuskan definisi atau istilah matematika yang akan dikembangkan oleh peserta didik. Nah, yang kedua itu ada kemampuan sosiolinguistik. Yang pertama itu menyatakan permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Yang kedua itu ada menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara matematis. Yang strategi kemampuan itu terdapat 2 poin. Yang pertama itu menuliskan informasi yang ada dalam permasalahan yang diberikan. Yang kedua itu mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Next. Nah, di sini ada penerapan pada soal materi sistem persamaan 2 variabel untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis. Di sini saya mempunyai contoh soal. Soalnya itu sebagai berikut. SMA Setiawarga mengadakan pentas teater yang dilaksanakan di Gedung Mandala Kesenian. Panitia berhasil menjual 1.000 tiket untuk menonton pagelaran teater dengan total pendapatan sebesar penjualan tiket kelas 1 dan 2 itu adalah Rp23 juta. Nah, panitia menjual tiket itu dengan harga yang berbeda. Harga jual tiket kelas 1 yaitu Rp25.000, harga jual tiket kelas 2 yaitu Rp20.000, dan harga tiket kelas 3 itu Rp18.000. Nah, berapakah jumlah masing-masing tiket yang terjual di kelas 1 dan 2? Nah, next. Next. Nah, untuk penyelesaiannya,
di sini poin pertama itu mampu menjelaskan situasi atau permasalahan dengan menyatakan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Nah, ini adalah contoh bila siswa itu mampu menjelaskan situasi dari soal yang tadi. Nah, pertama itu harus ada diketahui. Diketahui ini kita akan menuliskan apa saja yang informasi yang kita peroleh dari soal tersebut. Yang pertama ada jumlah tiket yang tersedia itu 1.000 tiket. Yang kedua ada harga tiket kelas 1 itu Rp25.000, harga tiket kelas 2 Rp20.000, dan penjualan tiket kelas 1 dan 2 itu adalah Rp23 juta. Nah, lalu kita akan mencari tahu apa yang ditanyakan dari soal tersebut, dan yang ditanyakannya itu adalah menentukan masing-masing jumlah tiket kelas 1 dan kelas 2 yang berhasil terjual. Nah, setelah itu kita masuk ke poin 2 yang harus kita kuasai, yaitu mampu membuat permodelan matematika. Berikut contoh penjelasannya. Di sini ada jumlah tiket. Kita asumsikan untuk tiket kelas 1 itu X dan kelas 2 itu Y. Jadi, jika X tambah Y itu sama dengan 1.000. Nah, harga jual tiket kelas 1 itu yang seperti tadi saya sebutkan dimisalkan dengan X, yang kelas 2-nya itu dimisalkan dengan Y. Maka hasil pendapatan X ditambah Y itu adalah Rp23 juta. Nah, ketika kita sudah mampu membuat permodelan matematika, selanjutnya kita juga mampu mempresentasikan informasi yang utuh maupun yang terpisah dari informasi pada masalah ke dalam pemodelan matematika dengan tepat. Nah, berikut penjelasannya. Kita tuliskan bahwa X ditambah Y itu adalah 1.000, bahwa 25.000 dikali X, artinya yaitu dikali jumlah tiket yang terjual di kelas 1 ditambah 20.000 dikali Y. Y itu adalah jumlah tiket yang terjual di kelas 2. Maka hasilnya itu adalah Rp23.000. Nah, setelah kita mampu mempresentasikan informasi yang sudah didapatkan, kita juga harus mampu menggunakan konsep dan strategi yang dipilih. Nah, misalkan kita akan menguraikan atau kita akan mencari variabel yang belum diketahui dari soal tersebut. Contohnya itu seperti tadi, 25.000 dikali X ditambah 20.000 dikali Y itu adalah 23 juta, maka kita masukkan 23 juta. Nah, di sini X-nya itu 25.000 kurung buka 1.000 min Y. Kita itu masukkan bahwa X itu adalah 1.000 min Y. Nah, ditambah 20.000 kali Y, hasilnya 23 juta ya itu. Nah, kita kalikan tadi 20.000 dikali dengan 1.000, itu akan menghasilkan 25 juta. 25.000 dikali min Y, dihasilkan 25.000 Y, ditambah 20.000 Y sama dengan 23 juta. Nah, kita jumlahkan 25 juta min 5.000 Y, maka hasilnya 23 juta. Nah, nanti sisa tinggal min 5.000 Y, karena 25 jutanya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, maka jadinya 23 juta dikurangi 25 juta, hasilnya negatif 2 juta. Negatif 2 juta dibagi negatif 5.000 Y, sama dengan Y itu hasilnya 400. Nah, dari permodelan tadi kita mendapatkan bahwa hasil dari Y atau variabel yang kita akan cari, yaitu harga jumlah tiket kelas 2, itu jumlahnya yang terjual ada 400. Nah, ketika tadi kita sudah
mengetahui bahwa X itu ditambah Y adalah 1000, maka di sini kita dapat menentukan jumlah X atau nilai X. Nah, nilai X-nya itu adalah 1000 dikurangi 400 sama dengan 600. Jadi harga atau jumlah tiket yang dijual untuk kelas 1 itu ada 600 tiket. Nah, next. Next. Nah, selanjutnya ada di sini itu mampu melaksanakan langkah-langkah komputasi dalam pemecahan masalah secara tepat dan sistematis. Poin 5 itu hampir sama dengan poin 4 untuk penyelesaiannya, dan penilaiannya juga sama seperti poin 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 6, yaitu mampu mendapatkan solusi yang tepat dari hasil pekerjaannya. Nah, kita sudah ketahui bahwa memang hasilnya itu untuk Y ada 400 dan X 600. Jikalau kalian merasa bahwa itu hasilnya akurat atau sudah tepat, maka kalian dapat dikatakan mampu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari hasil pengerjaan tadi ya. Nah, selanjutnya poin ketujuh itu mampu menafsirkan solusi matematika yang diperoleh kembali ke permasalahan konseptual. Biasanya di sini itu terjadi sebuah kesimpulan yang mana pada poin ini kita mengetahui bahwa hasil dari pengerjaan tadi kita jadikan ke dalam kalimat, atau singkatnya kita bisa jadikan ke dalam simpulan yang di depannya itu ada kata jadi. Nah, jadi banyak tiket kelas 1 adalah 600 tiket dan kelas 2 sebanyak 400 tiket. Kalau kalian menjawab pertanyaannya dengan rinci seperti itu dan tersusun, maka kalian dikatakan dapat mendeskripsikan soal untuk menyelesaikan masalah dan menentukan berapa jumlah ya berapa jumlah tiket yang diminta, seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada angket komunikasi matematis dalam pembelajaran. Nah, setiap sudah pembelajaran materi, entah di 3 kali pertemuan atau 4 kali, biasanya dalam satu bab itu diharapkan untuk para pendidik itu memberikan angket kepuasan belajar kepada siswa atau angket metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Nah, nanti dari angket tersebut kita dapat mengetahui dan memperbaiki gitu. Jikalau ada yang kurang dan salahnya, maka kita akan perbaiki untuk kesejahteraan pembelajaran. Jadi, angket ini itu penting kita sebarkan kepada peserta didik itu setelah satu bab beres. Nah, angket di sini saya buatkan angket untuk contohnya komunikasi matematis dalam pembelajaran. Nah, di sini ada sekolah atau kelas yang harus diisi oleh siswa, ada hari, ada nama guru, ada nama observer, atau nama siswa, di situ ada petunjuknya. Nah, yang pertama petunjuknya itu observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pelajaran, tetapi tetap dapat memantau sikap kegiatan yang dilakukan siswa.
Yang kedua, beri tanda centang pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan pengamatan observer. Observer mencentang jawabannya apabila kurang lebih 25% dari jumlah itu memenuhi aspek tersebut. Nah, kadang ada juga pendidik yang mengisi tentang kepuasan siswa gitu untuk melakukan pembelajaran ketika menggunakan metode pembelajaran atau cara pembelajaran lain untuk mengevaluasi dirinya agar bisa jauh lebih baik. Nah, di sini juga bisa juga angket itu diberikan kepada pengajar untuk memperbaiki dirinya dan diberikan kepada siswa itu tujuannya untuk, meningkatkan, apa ya, keinginan siswa untuk belajar gitu. Nah, contohnya itu di sini angket komunikasi matematis poinnya itu ada, siswa dapat menyatakan peristiwa sehari-hari dengan bahasa atau simbol matematika dalam bentuk aljabar. Yang kedua, guru memancing siswa untuk memberikan kesimpulan mengenai prosedur operasi hitung bentuk aljabar. Yang ketiga, yaitu ada siswa melukis benda nyata, gambar, dan diagram dalam ide simbol matematika dalam operasi hitung bentuk aljabar dengan tepat. Yang keempat, ada guru mengajak siswa untuk mengungkapkan kembali prosedur perhitungan aljabar dalam bahasanya sendiri. Yang kelima adalah siswa dapat menghubungkan materi matematika yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa membaca catatan penting yang ia peroleh dari hasil pembelajarannya itu, misalkan dalam operasi hitung bentuk aljabar. Yang ketujuh, siswa menggunakan simbol-simbol matematika dalam operasi hitung aljabar dengan benar. Yang kedelapan, siswa mampu mengubah soal cerita ke dalam model pemodelan bentuk aljabar. Yang kesembilan, siswa mampu mengilustrasikan ide-ide matematikanya ke dalam uraian yang relevan dan benar. Next. Next. Nah, yang ke-10 ada siswa berdiskusi dengan teman sebayanya mengenai materi operasi hitung bentuk aljabar. Ke-11, guru melukiskan benda nyata, gambar, dan diagram dalam ide atau simbol matematika dalam bentuk aljabar. Yang ke-12, ada guru mengajak siswa merumuskan suatu definisi istilah dalam bentuk aljabar. Yang ke-13 adalah guru merancang representasi visual dan pembelajaran. Yang ke-14, siswa mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Yang ke-15, ada siswa memberikan tanggapan, pernyataan, atau komentar mengenai presentasi tentang operasi hitung aljabar. Yang ke-16, ada siswa dapat menuliskan hasil pemikirannya dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk aljabar. Yang ke-17, ada siswa dapat menjelaskan prosedur operasi hitungan bentuk aljabar. Yang ke-18 yaitu guru menjelaskan ide dan situasi matematika secara lisan dengan menggunakan benda nyata. Yang ke-19 yaitu siswa ikut menyampaikan pendapat tentang masalah operasi bentuk aljabar yang sebelumnya sudah dibahas. Yang ke-20 siswa menyampaikan argumentasi mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Yang ke-21 itu siswa dapat mengaitkan pemecahan masalah operasi hitung aljabar dengan materi operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua-dua itu ada siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Yang ke-23 itu siswa dapat mengungkapkan suatu uraian matematika dengan bahasanya sendiri secara tepat. Yang ke-24 yaitu guru menulis di papan tulis untuk menjelaskan materi matematika pada materi aljabar. Yang ke-25 itu ada guru menjelaskan ide dan situasi matematika secara lisan dengan menggunakan gambar, grafik, atau ekspresi aljabar. Nah, tadi saya sudah sebutkan poin-poin yang tentunya menjadi gambaran untuk ada di angket kemampuan komunikasi matematis agar pembelajaran di kelas itu dapat memberikan semangat yang lebih untuk anak-anaknya serta guru
untuk gurunya itu dapat memperbaiki cara pengajaran dan proses pembelajarannya juga. Next. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang self-confidence. Ada yang tahu kita self-confidence ini apa? Nah, kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, maaf ya, tadi tentang self-confidence atau percaya diri. Yakinkan pada kemampuan dan penilaian atau judgment diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Nah, hal ini termasukkan yang semakin menantang dan kepercayaannya itu ataskan kepercayaan diri ini adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Itu bukan berarti individu beserta individu tersebut itu mampu dan sesuatu seorang diri. Jadi rasa percaya diri yang tinggi itu sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut, di mana ia merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu, dan percaya gitu bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktualnya juga, serta prestasi harapan yang realistik terhadap dirinya gitu. Nah, di sini next ada pengertian tentang self-confidence. Next. Nah, lanjut. Ada pengertian tentang self-confidence. Itu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujanto pada bukunya tahun 2014, Sujanto mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah suatu keyakinan seseorang yang tumbuh dari sikap sanggup berdiri, yaitu kesanggupan untuk berbuat baik, menguasai diri, mengontrol tindakan, mengatur diri sendiri, dan bebas dari pengendalian orang lain. Yang kedua ada menurut Fatimah tahun 2010, kepercayaan diri itu adalah sikap positif seseorang yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik itu terhadap diri sendiri maupun lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Nah, hal ini juga bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri, alias bahwa dirinya itu sakti, bukan seperti itu. Maka rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek itu dalam kehidupan individu tersebut bahwa ia merasa memiliki kompetensi. Nah, mampu dan percaya bahwa dia bisa gitu didukung oleh pengalaman potensi aktual, prestasi, dan harapan yang ia miliki. Nah, yang ketiga adalah menurut Tantawi, pada tahun 2005, halaman 87, bahwa percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan, atau orang yang tidak dirinya itu memiliki konsep negatif atau kurang percaya pada kemampuannya. Karena itu sering menutupi diri. Nah, dari beberapa pendapat para ahli, maka kita dapat simpulkan. Next.
bahwa self-confidence itu merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia lakukan dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri itu mempunyai ciri-ciri yaitu toleransi, tidak memerlukan dukungan orang lain dalam mengambil keputusan atau tindakan, selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. Nah, ada juga ciri-ciri untuk seseorang yang memiliki self-confidence menurut Longster itu yang pertama itu tidak mementingkan dirinya sendiri, yang kedua cukup toleran, yang ketiga cukup berambisi, yang keempat tidak perlu ada dukungan orang lain, dan yang kelima tidak berlebihan serta mampu optimis bekerja secara efektif. Tentunya itu dia mempunyai sikap tanggung jawab dan merasa bahagia atau gembira. Nah, selain ciri-ciri tadi itu bahwa terdapat juga gitu self confidence atau percaya diri yang rendah, dan ciri-cirinya itu ada perfeksionis, penilaian negatif, pasrah dan putus asa, pemikiran yang dangkal, serta rasa cemas yang berlebihan, lalu berpikir secara korban, dan self-fulfilling prophecy. Nah, di sini disebutkan dan dijelaskan mengenai self-confidence, dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai self-confidence tinggi dan rendah. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana sih cara menilai seseorang itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau rendah dapat dilihat dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, next. Tentunya di sini juga ada indikator mengukur self-confidence. Nah, yang pertama itu ada percaya kepada kemampuan sendiri, artinya ia percaya penuh kepada apa yang ia bisa dan apa yang ia punya, serta apa yang ia miliki dalam dirinya sendiri, baik itu kemampuan berpikirnya, atau kemampuan ia berbicara, atau kemampuan prestasinya. Intinya dia percaya kepada kemampuan ia sendiri. Yang kedua itu bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Di sini artinya ia tidak perlu atau tidak memerlukan pendapat dari orang lain untuk ia memutuskan sesuatu yang menurut ia penting gitu. Jadi ia mengambil keputusannya itu secara mandiri atau secara garis besarnya tidak bergantung pada orang lain. Karena nanti hasilnya juga ia akan menikmatinya sendiri, dan jikalau nanti hasilnya kurang baik, maka ia akan memperbaikinya gitu. Jadi ketika nanti hasilnya kurang baik, bukannya ia malah down, tapi dia tuh lebih semangat lagi gitu untuk melakukan apa atau kegiatan yang menurut ia itu dirasa uh, ada tanggung jawabnya gitu. Jadi ketika salahnya itu ya dia apa ya, kayak percaya diri loh, jadi nggak nggak jadi kalau salah itu nggak marah atau nggak kesel gitu sama orang, karena di sini tuh dia yang mengambil keputusannya sendiri gitu, kalau dia maunya itu gitu, secara
kasarnya seperti itu mungkin ya. Yang ketiga itu adalah memiliki konsep diri yang positif. Yang keempat itu ada berani mengungkapkan pendapat. Jadi sekiranya ada sesuatu hal yang menjanggal atau tidak sepemikiran, meskipun dominannya berbeda pendapat dengan dia, maka dia tetap mengungkapkan pendapat dia gitu. Intinya dia di sini itu berani untuk mengapresiasikan apa yang ia miliki atau apa yang ia pikirkan. Nah, sudah kita membahas tentang indikator mengukur self-confidence. Next. Nah, di sini ada cara menumbuhkan rasa percaya diri. Tentunya untuk menumbuhkan cara percaya diri itu emang sulit, tapi kita akan bantu dari hal-hal yang sederhana saja. Yang pertama adalah bangkitkan kemauan yang keras. Yang kedua, biasakan untuk memberanikan diri. Yang ketiga, membiasakan untuk selalu berinisiatif. Yang keempat, selalu bersikap mandiri. Yang kelima, mau belajar dari kegagalan. Yang keenam itu tidak mudah menyerah. Ketujuh ada membangun pendirian yang kuat. Yang kedelapan adalah bersikap kritis dan objektif. Yang kelima adalah pandai membaca situasi. Yang ke-10 maaf tadi, pandai membaca situasi. 11 pandai menempatkan diri. Dan yang ke-12 adalah pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan pada orang lain. Nah, seperti itu mungkin untuk ciri menumbuhkan rasa percaya diri. Next. Nah, di sini terdapat angket self-confidence peserta didik. Nah, angket ini tuh bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rasa percaya diri anak-anak atau peserta didik, dan intinya di sini itu untuk menilai bahwa peserta didik itu puas tidak atas percaya diri yang mereka punya gitu. Antara lain angket ini berisikan beberapa poin, dan di sini itu sebelum mengisi, siswa itu harus mengisi nama dulu untuk dan mengisi kelas, serta diberikan petunjuk. Dan intinya itu kalau ia merasa bahwa dirinya selalu atau sering atau pernah atau tidak pernah, maka ia akan mencontreng atau menceklis atau memberi tanda seperti ini di dalam kolom-kolomnya. Nah, setelah itu yang pertama ia lakukan membaca satu persatu poin yang telah disediakan. Yang kedua itu menceklis jawaban sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga itu lalu ia serahkan kepada guru atau pengajarnya. Di kisi-kisi dalam angket self-confidence itu yang pertama, ketika ada mata pelajaran yang tidak dimengerti, saya coba memberanikan diri untuk bertanya. Yang kedua, saya merasa mengerjakan sesuatu hal dengan baik. Yang ketiga, saya mudah cemas dalam menghadapi persoalan hidup. Yang keempat, saya mudah bergaul dengan teman-teman yang lain. Yang kelima, saya merasa memiliki kelebihan yang bisa untuk dikembangkan. Yang keenam, saya merasa bahagia. Yang ketujuh, saya berani mengerjakan soal di depan kelas. Yang kedelapan, saya yakin kalau belajar dengan giat, maka saya akan mendapat nilai yang bagus. Selanjutnya, yang kesembilan, ada saya berusaha bersikap dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ke-10, saya menyukai tantangan. Yang ke-11, saya termasuk populer di teman-teman. Yang ke-12, itu saya berusaha mengembangkan bakat yang saya miliki. Ke-13, saya merasa mempunyai fisik penunjang penampilan. Yang ke-14, saya merasa mempunyai prestasi, yaitu belajar yang baik di sekolah.
Yang ke-15, saya merasa bergantung pada orang lain. Yang ke-16, saya merasa mudah putus asa. Ke-17, saya lebih suka menyendiri apabila ada masalah daripada harus bergaul dengan teman yang lain. Yang ke-18, saya aktif di ekstrakurikuler. Yang ke-19, saya mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi. Yang ke-20, saya berusaha mengerjakan soal yang diberikan guru. Yang ke-21, saya sudah puas mendapatkan nilai matematika, nilainya itu 6. Yang ke-22, saya selalu mencatat pelajaran. Yang ke-23, saya cepat bosan belajar. Ke-24, soal yang sulit membuat saya lebih semangat belajar. Yang ke-25, materi yang sulit membuat saya pusing belajar. Nah, itu merupakan kisi-kisi yang ada di angket self-confidence. Gunanya untuk guru menilai gitu, sejauh mana atau seberapa besar kepercayaan diri peserta didik gitu. Jadi nanti guru juga dari sini bisa mengevaluasi untuk kedepannya bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan peserta didik, khususnya saat proses belajar mengajar. Next. 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 Nah, di sini sesuai yang saya paparkan tadi mengenai pengertian dari berpikir komunikasi matematis, kemudian self-confidence, maka akan ada kaitannya atau ada hubungannya gitu antara komunikasi matematis dan self-confidence. Next. Nih, yang pertama itu ada hubungan komunikasi atau komunikasi matematis dengan self-confidence itu adalah suatu kepercayaan diri juga merupakan suatu kepercayaan diri yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika karena seseorang yang memiliki rasa percaya diri dan yakin dengan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu masalah itu akan memiliki kepercayaan diri yang kuat dan membantu memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan dan prestasinya dalam matematika. Nah, kemampuan komunikasi matematis ini atau kepercayaan diri ini dapat dikembangkan secara bersamaan dalam proses pembelajaran. Nah, caranya itu dengan membimbing siswa dalam tahap menyelesaikan masalah dengan mengikuti tahapan-tahapan dan menyelesaikan masalah dengan menuliskan awal mula permasalahan itu atau awal mula soal itu sampai kita akan menemukan jawabannya dari mulai menuliskan masalah, mengubah masalah, baik dalam bentuk notasi matematika, sehingga menyelesaikan masalah tersebut dan dapat mempresentasikan hasil pemikirannya itu. Itu adalah hubungan komunikasi matematis dengan self-confidence. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.